Roso pulang kondisi paspornya udah mau mati. Nah, terus kan cuti nganggur gitu. Waktu itu pas mau pulang ke Indo, waktu bilang paspormu habis itu ke mana? Ke imigrasi ya waktu Iya. mau perpanjang Saya apa kan waktu itu? ditolak di online di Ya. HRD. Waktu Terus itu saya kan nekat kendalanya kan karena pajak kan, karena asuransi atau ada pajak yang pajak belum dibayar. Dan setelah itu di bandara. dibayar, dilunasi, terus gimana? Tapi waktunya kan sudah enggak, maksudnya dia enggak ada balasan, Mbak, diproses lagi sama jenengan nama Mbak Olia dulu ya, itu terus enggak ada balasan. Terus direkomendasikan untuk coba langsung ke bandara waktu terbang kan. Terus? Tapi saya waktu itu bilangnya ke pegawai imigrasi bandara itu, bilang mau cuti, paspor saya mau saya perpanjang di Indonesia itu saya bilang itu nanti diterterakan, Mbak, di itu. Ditulis di keterangannya itu ada itu. Tapi harus bilang. Oh, jadi ngomong Harus dulu ya, bilang. dijelaskan kalau Ngomong dijelaskan. mau perpanjang di Indo. Dan petugasnya langsung Iya, paham ya? paham. Jadi Oke. saya bilang saya mau cuti, terus dia kan agak bingung, paspormu ini tinggal bentar. Mau saya perpanjang cuti sekaligus mau perpanjang. Jadi Oke. ditulis di situ, ditulis keterangannya nanti. Jadi intinya nggak ada masalah ya, cuma ada note-nya aja gitu ya? Iya, sebenarnya. Oke. Itu soalnya kan dari dulu nggak ada pengalaman seperti itu, Mbak. Jadi saya bilangnya itu untuk mengantisipasi nanti kalau ada hal yang sekiranya menyulitkan saya. Jadi saya bilang di awal, saya mau memperpanjang ini di Indo. Bilang sama pegawainya. Dan petugasnya nggak ada ngomong kan, nggak ada nanya-nanya lagi setelah itu? Iya. Oke. Cuma kendalanya kemarin kan waktu di imigrasi Padi kan ribet kan. Iya. Imigrasi Padi itu minta persyaratannya kayak mau terbang awal, Pak. Jadi minta izin istri semuanya. Terus saya gini, coba ke Semarang. terus kan Iya. Masnya kan udah bisa pulang kan ke Indo ya. Setelah itu Iya. Mas Suroso berniat mau perpanjang paspor di Indonesia waktu itu. Nah, Iya. karena kita kilas balik aja, ini biar semuanya juga pada belajar gimana kalau paspor udah mau mati terus perpanjang di Indo posisi cuti nganggur gitu. Dan waktu itu kan Mas Suroso pulang terus mau ngurus ke imigrasi Pati ya waktu itu ya? Iya. Waktu itu tanggapannya petugasnya pertama pas mau bilang perpanjang paspor itu gimana? Itu dari alasannya pegawai sana. Jadi itu katanya sudah peraturan perundangan, Mbak. Jadi perpanjangan paspor itu syaratnya harus ada swab, ada surat izin orang tua dari desa. Pokoknya persyaratannya kayak mau terbang, SKCK lengkap semuanya. Jadi pas kayak pendaftaran pertama kali ya berarti ya? Pendaftaran pertama kali. Oke. Lalu yang untuk kan ada melampirkan apa yang dulu itu ke Disnaker kalau nggak salah ya? Apa ya waktu itu ya? Semacam di Indonesianya. Semacam surat apa itu ya Mas ya? Sertifikat. Jadi awalnya saya langsung Mbak. Awalnya itu saya ke imigrasi Padi. Itu disuruh minta surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Lah saya ke Dinas Tenaga Kerja itu malah disuruh ngurus kayak orang baru itu tadi. Gitu. Jadi udah ke Dinas Tenaga Kerja tapi ternyata diperlakukan seperti orang baru. Gitu. Iya, harus katanya itu sudah peraturan perundangan. Saya kan pakai alasan di Korea kan kalau perpanjang paspor itu cuma bawa EGAT ini langsung jadi, Bu. Itu katanya, oh sampean jangan mentang-mentang di Korea Mas, ini sampean di sini harus ikut peraturan sini katanya gitu. Walah. Oke. Lalu setelah digitukan terus Mas Suroso gimana tindakannya? Rekomendasi saya kan Mbak Olia direkomendasikan coba Mas di Korea kan sama juga Mbak, beda imigrasi kadang itu beda pelayanan. Pengetahuannya pun mungkin berbeda juga. Jadi di Semarang pun sempat di wawancara lama. Soalnya saya kan KTP-nya juga mati, Mbak.
Oh alah, Soalnya pantesan. saya kan pakai Pakai KTP paspor. Corona kan, Oh iya iya. bukan. Jadi saya pakai kontrak Corona, jadi di KTP itu nggak tertera itu. Sebagai gantinya kan minta surat gantinya itu di Jumin Center, kan saya bawa itu. Jadi imigrasi Semarang agak kebingungan, terus saya jelaskan. Gimana? Di wawancara sekitar 10 menit 15 menit saya terus alhamdulillahnya sana kayaknya pengetahuannya mungkin juga lebih ya, dicek terus di ACC. Langsung akhirnya ya. di ACC. Jadi masih disuruh ke itu rekomendasi tenaga kerja lagi enggak? Enggak, kalau di Enggak ya? Semarang langsung di ACC. Langsung ya. Langsung di Berarti ACC. prosesnya seperti perpanjangan paspor biasa gitu ya? Iya. Oke. Tapi saya sempat bawa surat dari lulus ujian itu, kayak sertifikat itu saya bawa untuk jaga-jaga sih. Semua perlengkapan itu saya siapkan. Jadi nanti kalau nggak percaya, untuk meyakinkan imigrasinya. Jadi yang perlengkapan itu soalnya kan gimana? Ya. Soalnya kan di Seoul itu kan saya heran ya Mbak. Dulu itu waktu belum ada antrian online itu, jadi banyak PMI yang mengurus dalam satu waktu minggu, buahnya itu sehari bisa jadi biayanya murah sekali 30.000. Tapi sekarang dengan online banyak nganggur pegawainya kok. Kalau sehari diminta biaya mahal, 120.000 kalau. Oh iya, sekarang kalau mau memang 30.000 itu seminggu. Iya, terakhir itu ada yang bilang kena 125 kalau nggak salah. Ya itu langsung jadi itu. Sehari jadi. Sedangkan dulu itu saya untel-untelan ibaratnya itu hari Minggu. Ya, itu jadi karena sehari dengan itu saya nggak tahu apa itu peraturan, tapi ya mungkin saya sekedar ngumel dalam hati sih. Apa mungkin karena sudah ada kelihatan ini orang kayaknya pada pengen online semua dan pengen sehari jadi gitu. Jadi ya sudah. Akhirnya berubahlah peraturannya. Tapi memang akhir-akhir ini memang segitu semua sih Mas. Saya lihat sih. Habisnya segitu. Kalau yang 30.000 yang normal itu bisa 4 hari, bisa seminggu nanti di tag gitu. Kalau menurut Mas Suroso sendiri lebih efektif yang mana? Dari pribadi Mas? Mau yang 30 apa yang instan bayar segitu tadi? Kalau biaya itu memang ada prosedur undang-undangnya, dan uang itu memang untuk ibaratnya bukan untuk uang masuk pribadi karyawan, saya sih nggak masalah sih Mbak. Cuma kan dari dulu itu malah lebih parah kan. Jadi yang datang itu sampai pokoknya orangnya dibandingin sekarang kan jauh Mbak. Kalau sekarang online kan paling dibatasi berapa orang, jadi pegawainya itu ada kuotanya. Kalau dulu kan nggak ada, ibaratnya untuk makan aja itu giliran kayaknya pegawainya, tapi kok bisa sehari dengan biaya murah gitu. Iya. Sebenarnya sih semua itu kan sebenarnya bisa kita atur timingnya, selama nggak dadakan, nggak mepet-mepet, itu bisa kita ambil spare waktunya gitu. Jadi kalaupun toh kita ambil yang pengurusan reguler, taruhlah cuma bayar 30.000, selama kita nggak butuh dadak, nggak masalah gitu kan. Iya. Emang semuanya itu lebih baik itu dipersiapkan jauh-jauh hari kayak gitu. Iya. Jadi gitu. Terus mungkin juga koreksi juga untuk kalau misalkan bisa sehari, itu yang membedakan apanya, saya juga perlu kayak dalam hati itu kayak gitu, kalau bisa sehari kenapa dibikin 3 hari gitu maksudnya. Kan dengan alat yang sama, dengan sumber daya manusia yang sama kan. Itulah namanya apa ya? Mungkin mereka ada semacam sistem, ada VIP, terus ada yang reguler kayak gitu. Beda juga sih. Ya udah, berarti intinya yang di Indo itu kesimpulannya adalah beda imigrasi, beda perlakuan gitu ya. Iya Mbak, dan itu sudah saya buktikan. Mbak Aulia bilang gitu, saya buktikan memang ternyata alhamdulillahnya berhasil di situ tanpa diminta rekomendasi dinas tenaga kerja. Iya. Jadi kalau misalkan di imigrasi A terkendala, ya udah coba dipindah ke imigrasi yang lain, siapa tahu beruntung gitu. Iya Mbak. Cuma ya itu tadi
Yang diminta kalau yang di imigrasi awal itu ya surat rekomendasi Dinas Tenaga Kerja. Itu Iya. Mas Dimas masih Mas Suraso masih inget nggak bentuk-bentuk suratnya seperti apa gitu? Saya kan mengiyakan tapi nggak saya urus, Mbak. Jadi Mbak, sebenarnya belum tahu itu harus, bentuk suratnya kayak gimana, nggak tahu ya? Iya, cuma dari imigrasi itu minta oret-oretan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Orangnya nggak ngasih contoh? Nggak tahu sih. Nggak ngasih contoh suratnya? Nggak ngasih. Oke. Tapi yang Mas Suroso bawa yang ke imigrasi Semarang itu berkas yang lama kan, yang dulu pernah Mas Suroso ngajuin kan ya? Yang buat jaga-jaga tadi. Iya. Kalau itu normal sih, Mbak. Iya, kayak yang persyaratan terbang sih saya bawa semua. Persyaratan yang pertama kali kayak dulu surat, kan ya? Iya. Saya bawa semua sama kayak gitu. Oke, baiklah kalau gitu. Ya udah, makasih infonya ya Mas ya. Nanti kalau ada lain waktu kalau mau sharing-sharing lagi, boleh kan ya tanya-tanya ya. Sama-sama Mbak. Saya juga makasih sudah dilayani dengan baik dengan Mbak Dewinya. Iya, oke. Ya udah kalau gitu, saya dan Mbak Aulia selaku tim Domiloka mengucapkan makasih banget atas sharingnya. Terus ya ini kan bisa buat pelajaran juga nanti kalau rekan-rekan yang lain mengalami kejadian yang sama seperti Mas Suroso waktu itu. Oke. Ya udah kalau gitu Mas, makasih ya Mas ya atas on airnya. Yuk, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.